Dan yang terakhir yaitu malaikat yang bertugas menggerakkan hati manusia untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Kembali lagi dengan saya Erna Widiawati dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Administrasi Publik dengan NIM 2011 001027. Di materi yang ketiga ini saya akan membahas tentang iman kepada makhluk gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk di bumi ini dibagi menjadi dua, yaitu makhluk nyata dan makhluk gaib. Yang membedakan keduanya adalah dapat atau tidaknya mereka ditangkap oleh panca indera manusia. Makhluk gaib yang dimaksud di sini adalah makhluk gaib yang mutlak yang tidak dapat dilihat oleh manusia, yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun dan kapanpun. Yang pertama yaitu siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk gaib yang Allah ciptakan dari cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, yaitu malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan adab diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu. Semua hadis riwayat Muslim. Wujud dari malaikat tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia kecuali mereka menampilkan diri dalam rupa tertentu. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia biasa. Malaikat juga tidak memiliki keinginan seperti manusia. Malaikat juga tidak berjenis kelamin perempuan ataupun laki-laki. Malaikat juga tidak berkeluarga. Dan mereka hidup dalam alam yang berbeda dari manusia. Malaikat sendiri adalah hamba Allah yang mulia, yang selalu taat kepada semua perintah Allah dan tidak pernah melakukan kemaksiatan maupun durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat sendiri, jumlah malaikat sendiri itu sangat banyak, tapi yang biasanya kita kenal yaitu ada 10 malaikat yang 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Dengan jumlah malaikat yang banyak tadi, ada perbedaan tingkatan di antara mereka, baik dalam kejadian, tugas, pangkat maupun kedudukan. Biasanya dari kita kecil, kita menginjak di sekolah dasar, kita sudah dikenalkan dengan 10 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Raqib, Atid, dan kawan-kawannya. Di sini saya akan menyebutkan malaikat yang kita ketahui beserta tugas-tugasnya, yaitu yang pertama malaikat Jibril dengan tugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Dalilnya yaitu Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 97. Yang kedua yaitu malaikat Mikail, yaitu yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam. Dalilnya juga dalam Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 98. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala saat hari akhir. Dalilnya Al-Kahfi ayat 99. Yang selanjutnya yaitu malaikat maut atau malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa manusia dan makhluk lain. Dalilnya dalam Quran surat As-Sajdah ayat As-Sajdah surat ke-32 ayat 11. Yang selanjutnya yaitu malaikat Raqib dan Atid, yaitu mencatat amal perbuatan manusia.
Yang selanjutnya yaitu malaikat Munkar Nakir, yang menjaga yang menanyai sewaktu kita di alam kubur, malaikat Ridwan penjaga surga, malaikat Malik penjaga neraka, dengan dalil surat Az-Zukhruf ayat 77. Selanjutnya malaikat yang bertugas memikul arsy, Quran surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat ke-7. Dan yang terakhir yaitu malaikat yang bertugas menggerakkan hati manusia untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Dalam materi ini saya juga akan menjelaskan bahwa manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Yang menentukannya yaitu ada beberapa hal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Nabi Adam adalah seorang manusia. Yang kedua, malaikat itu tidak bisa menjawab pertanyaan Allah tentang al-asma, sedangkan Nabi Adam dapat menjawabnya karena memang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu kepatuhan malaikat kepada Allah memang sudah tabiatnya, sebab malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia, kepatuhan manusia kepada Allah melalui perjuangan kepatuhan, yaitu melawan hawa nafsu. Yang terakhir, manusia diberi tugas oleh Allah menjadi khalifah di permukaan bumi. Adapun hikmah kita beriman kepada malaikat, yang pertama yaitu lebih mengenal kebesaran Allah yang menciptakan dan menugaskan malaikat. Lebih bersyukur kepada Allah atas perhatian dan perlindungannya melalui malaikat yang bertugas mengawasi kita, seperti mencatat kebaikan kita, yang bertugas menurunkan hujan. Yang ketiga yaitu berusaha berhubungan dengan malaikat dengan cara mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Dengan kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah, malaikat akan mencatat amal perbuatan kita. Yang terakhir yaitu berusaha selalu berbuat baik serta menjauhi maksiat karena kita merasa selalu diawasi oleh malaikat. Makhluk gaib yang terakhir yaitu ada jin, iblis, dan syaitan. Yang pertama yaitu jin. Secara etimologis, kata jin berasal dari kata al-jin yang berasal dari kata jana atau bersembunyi. Dinamai al-jin karena tersembunyi dari pandangan manusia. Yang kedua yaitu iblis, berasal dari kata ablasa atau putus asa. Dinamai demikian karena putus asa dari rahmat Allah dan kasih sayangnya. Yang terakhir yaitu syaitan atau syatana, yang berarti menjauhi. Dinamai demikian karena dia jauh dari kebenaran. Sifat-sifat malaikat. Sifat malaikat yang pertama yaitu malaikat bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti, suci dari sifat-sifat manusia, mempunyai sifat malu, bisa terganggu dengan bau tidak sedap seperti anjing, dan mampu mengubah wujudnya dan memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya, serta sifat-sifat lainnya. Nah, kita ke tempat yang tidak disukai malaikat, yaitu yang pertama tempat yang di dalamnya terdapat anjing, yang kedua tempat yang terdapat patung atau gambar, yang ketiga yaitu tempat yang terdapat di dalamnya ada seorang muslim yang mengacungkan senjata, serta tempat yang memiliki bau tidak sedap atau menyengat. Demikian sedikit penjelasan saya tentang iman kepada makhluk gaib. Apabila ada salah kata, perbuatan, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, tolong tinggalkan komentar. Terima kasih untuk yang telah menonton, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.